atau namanya Mubarok, padahal dia itu namanya ya si Fulan, namanya adalah Paijo. Atau apakah benar yang saya pertanyakan dia itu adalah keturunan garis para nabi dan dia itu mendapat julukan seorang Habib? Bisa kita pertanyakan, kalau memang dia itu seorang Habib, kenapa dia itu maghrib jamaahnya menyampaikan 30 poin yang agar jamaahnya itu tidak terpengaruh? Kalau memang sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya haruslah kita itu sesuaikan kepada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia itu menganggap bahwasannya dia itu adalah Habib, tentunya yang disampaikan bukan hanya 30 poin saja, 30 poin saja, maka ya disampaikanlah sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan 30 poin yang mana ketika seseorang itu atau hambanya atau pengikutnya itu melanggar 30 poin itu akan dimurtadkan? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan seperti itu? Maka harus kita sama-sama berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita semuanya ini banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat sempat, dan Allah telah memberikan kepada seseorang yang dicintainya, yaitu berupa nikmat hidayah, yang mana nikmat hidayah taufik tersebut tidak diberikan kepada sembarang orang, melainkan kepada seseorang yang dikehendaki, melainkan kepada seseorang yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah, diberikan nikmat hidayah taufik, yang sampai akhirnya kita mati sewaktu-waktu masuk surga selamat dari neraka. Itu tadi adalah suatu pembukaan yang biasanya dulu itu ketika saya itu menyampaikan, saya menyampaikan di Islam Jamaah sebelum hijrah, dan kata-katanya itu persis lah seperti itu. Akan tetapi ketika saya itu menyampaikan dulu itu, saya meyakini, ya kan, saya meyakini hidayah taufik itu diberikan hanya kepada kita, wahai jamaah di Islam Jamaah Jukam 354 itu. Akan tetapi ketika saya itu sudah sadar, ya Allah, ternyata yang saya yakini ketika saya menyampaikan, yang saya yakini ketika saya itu mendengarkan penasihat, ya kan, itu jauh dari kebenaran sekali, jauh sekali, ya Allah. Dan di situ nih saya ya masih anget nih ya, masih anget bahwasanya di kota saya, ibaratnya di Karisidenan Blitar, yaitu kan ada ya di Islam Jamaah itu, kalau di Blitar itu ada dua daerah, Blitar Kota, Blitar Timur, dan juga ada di Trenggalek, itu sudah beda kota, beda wilayah. Ada di Tulungagung dan sekitarnya. Tulungagung insya Allah ada 3 atau berapa itu. Di situ ya, kedatangan suatu Habib. Nah itu yang saya pertanyakan itu. Habib yang dia itu berada di dalam Islam Jamaah. Ya. Namanya Habib
Titit. Nah itu jangan kita sebutkan. Ya di situ saya mau mempertanyakan sebenarnya. Kita kan sudah tahu ya penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam jamaah, penyimpangan-penyimpangan di dalam Jukam 354 ini kita sudah tahu. Akan tetapi di dalam Islam jamaah itu ada seorang Habib, ya, seorang Habib yang dia itu nerobos di Kota Blitar. Ya tadi malam yang sangat anget-anget itu. Dia itu bertujuan untuk mageri jamaahnya. Dan penyampaiannya itu adalah penyampaian 30 poin, apa ya namanya? Saya lupa itu. 30 poin apa itu? Intinya untuk mageri pada jamaahnya agar paham ketika 30 poin itu ada satu poin pun dari jamaah itu yang melanggar, maka di situ dia itu akan di-kick, divonis, dimurtadkan. Seperti kita ini, ya kan, tentunya. Akan tetapi di situ yang saya garis bawahi, yang akan saya tekankan di video kali ini, apakah dia itu Habib yang sebenarnya? Apakah dia itu adalah Habib yang sama-sama orang ketahui, ya kan? Kalau yang sangat kita ketahui kan ada Habib ya, di Nahdlatul Ulama itu kan ada Habib Syekh, Habib Rizik, ya kan? Habib siapa lagi itu saya lupa. Di situ, apakah ini Habib? Kalau memang dia itu Habib, harusnya dia itu menyampaikan suatu kebenaran yang Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan. Habib beneran atau bukan dia itu, ya kan? Di situ. Kemudian kalau memang dia itu adalah Habib, garis keturunan apa yang dia dapat, ya kan? Seperti itu. Sama halnya seperti kecuali kalau siapa namanya, bapak saya atau abah saya itu ketika dia itu haji, itu dia itu mendapat julukan, atau kalau orang bilang itu dia itu beli nama agar ketika dipulang ke Indonesia dia itu mendapatkan julukan atau nama Habib, ya kan, seperti itu. Kalau bapak saya ada namanya Habib siapa, seperti itu, atau namanya Mubarak, padahal dia itu namanya ya si Fulan, namanya adalah Paijo atau Sutekno atau siapa, seperti itu. Apakah benar yang saya pertanyakan dia itu adalah keturunan garis para nabi dan dia itu mendapat julukan seorang Habib? Bisa kita pertanyakan, kalau memang dia itu seorang Habib, kenapa dia itu maghrib jamaahnya menyampaikan 30 poin yang agar jamaahnya itu tidak terpengaruh? Kalau memang sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya haruslah kita itu sesuaikan kepada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini sudah menunjukkan azan, maka kita cukupi sekian dulu, maka kita sambung di video selanjutnya. Semoga dari video ini kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan kebarokahan, dan dari sini apabila ada video yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari sini kita bisa belajar ya. Kita itu menimba ilmu. Kalau dia itu menganggap bahwasannya dia itu adalah Habib, tentunya yang disampaikan bukan hanya 30 poin saja. 30 poin saja. Maka ya disampaikanlah sesuai tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan 30 poin yang mana ketika seseorang itu atau hambanya atau pengikutnya itu melanggar 30 poin itu akan dimurtadkan? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan seperti itu? Maka harus kita sama-sama berpikir seseorang yang masih berada di dalam
Islam Jamaah Jokam 354. Dan juga kita harus semangat ya menyampaikan suatu kebenaran kepada saudara tua kita agar sama-sama sadar, agar sama-sama bisa menetapi Al-Quran dan As-Sunnah sesuai tuntunan dari Rasulullah SAW berupa As-Sunnah dan juga Kitabullah Al-Quran. Banyak kekurangan dari saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.